Jakarta, kuasa hukum mengungkap kondisi terkini Peggy Setiawan alias Perong yang menjadi tersangka kasus pembunuhan kepada Vina dan Muhammad Rizky atau Eki di Cirebon, Jawa Barat. Peggy disebut tengah tertekan dan kerap menangis tiap malam. Kondisi Peggy dia sampai saat ini masih merasa tertekan. Terakhir informasi yang saya terima Peggy masih tertekan, kata pengacara Peggy, Niko Kili-Kili dalam jumpa pers di kawasan Kebonjeruk, Jakarta Barat, dilansir dari Detik News, Sabtu, 1 Juni 2024. Niko mengaku prihatin dengan kondisi kliennya tersebut. Apalagi, Peggy diwacanakan akan dipindahkan ke Nusa Kambangan. Bahkan yang saya dengar dia juga tiap malam nangis terus karena ada isu-isu bahwa dia mau dipindah ke Nusa Kambangan. Jadi ini masih isu itu yang saya dengar langsung dari keluarga Peggy, tuturnya. Dia pun tetap meyakini Peggy tidak bersalah dalam kasus ini. Niko menyebut Peggy hanya seorang kuli bangunan yang tidak akan tega melakukan pembunuhan tersebut. Saya pikir kalau sampai ke Nusa Kambangan, aduh ini kasihan orang yang kita merasa kami sebagai kuasa hukum dia tidak bersalah hanya anak seorang kuli bangunan dibuat seperti ini kan sangat ironis, jelasnya. Niko menambahkan, pihaknya sudah menyiapkan langkah-langkah hukum setelah Peggy ditetapkan tersangka dan ditahan. Pihaknya akan mengajukan gugatan pra-peradilan. Mungkin dalam waktu dekat ini kami akan mengajukan pra-peradilan, tapi kalau ini sampai ke pengadilan, kami pastikan kami punya kejutan-kejutan, kami punya bukti-bukti, tegasnya. Dia turut menyinggung kebijakan polisi yang menghapus nama Andi dan Dani dari daftar pencarian orang, DPO, kasus pembunuhan Vina. Menurutnya, langkah penyidik kepolisian terlalu terburu-buru. Terkait dengan polisi mengatakan bahwa 2 DPO fiktif, ini juga kami rasa terlalu prematur, imbuh Niko. Diketahui, penyidik kepolisian awalnya menetapkan 3 DPO dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Belakangan, polisi hanya menangkap Peggy, sementara 2 lainnya dihapus dari daftar buronan karena tidak cukup bukti. Ketika kasus yang disampaikan Dirkrimum Polda Jabar bahwa tadinya DPO ada 3 jadi 1 karena alat bukti yang mengarah kepada 2 orang ini sampai saat ini belum mencukupi. Bahkan ada beberapa keterangan saksi itu fiktif, nama fiktif. Oleh karena itu, masih didalami, masih dikerjakan, kata Kadif Humas Mabes Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri, Kamis 30 Mei. Sandi menegaskan pihaknya transparan dalam penanganan kasus ini. Pihaknya juga mempersilahkan semua pihak memberikan bukti lain kepada penyidik agar kasus ini lebih terang benderang. Itu artinya bahwa kita membuka diri apabila memang ada informasi dan alat bukti lain yang bisa diberikan kepada kepolisian sebagai informasi tambahan untuk mengungkap kasus ini, imbuhnya. Sebelumnya diberitakan, Peggy ditangkap tim gabungan Polda Jabar dan Mabes Polri Kota Bandung, Selasa 21 Mei. Peggy diamankan setelah 8 tahun buron.